Rusia klaim pasukannya hancurkan 7 depot. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada Minggu 2 Oktober bahwa pasukannya telah menghancurkan 7 depot artileri dan rudal di wilayah Ukraina, Kharkiv, Zaporizhia, Mykolaiv, dan Donetsk. Seperti dilaporkan Reuters, radar pemandu untuk sistem rudal pertahanan udara S-300 juga telah dihancurkan di dekat Tan. Kantor berita TASS juga melaporkan sistem pertahanan udara Rusia pada hari Minggu diduga meluncurkan roket di Kherson, setidaknya 5 ledakan terdengar. Seorang koresponden TASS melaporkan, jejak roket di langit di atas kota tidak terlihat karena hari sudah gelap, namun ledakan terdengar dan dinding bangunan bergetar. Kata laporan TASS, TASS juga tidak memiliki informasi resmi tentang informasi tentang peluncuran rudal pertahanan udara di atas Kherson. Pemerintah kota juga melaporkan alarm serangan udara yang dideklarasikan di Novaya Kakhovka. Pada pukul 5, sirine serangan udara di Novaya Kakhovka menyala lagi. Yang pertama, sistem pertahanan udara bekerja, sekitar 10 ledakan udara terdengar. Angkatan bersenjata Ukraina juga menembaki beberapa pemukiman di wilayah Kherson, termasuk Novaya Kakhovka. Sekolah dan juga infrastruktur sosial hancur dan bangunan tempat tinggal pun rusak. Sementara itu, penaklukan Ukraina atas sebuah kota di dalam wilayah aneksasi yang diumumkan Presiden Rusia Vladimir Putin menunjukkan bahwa Ukraina membuat kemajuan dan kemampuan dan mampu melawan pasukan Rusia. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg pada Minggu. Stoltenberg mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Meet the Press NBC, cara terbaik untuk melawan aneksasi yang diproklamirkan Rusia atas bagian-bagian Ukraina adalah dengan terus mendukung pemerintahan di Kiev. Serangan Rusia ke Ukraina, Zelensky janji rebut kembali lebih banyak wilayah. Putin disarankan gunakan nuklir. Masih ada beberapa hal baru yang mewarnai perang Rusia Ukraina pada hari ke-220 pada Sabtu. Ini termasuk Presiden Ukraina Zelensky mengeluarkan pernyataan bahwa dia berjanji dapat merebut kembali lebih banyak wilayah Donbas, Ukraina Timur dari pasukan Rusia. Di sisi lain, pada hari itu pasukan Chechnya mengeluarkan saran kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menggunakan senjata nuklir hasil rendah. Untuk lebih lengkapnya, berikut rangkuman serangan Rusia ke Ukraina hari ke-220 yang dapat Anda simak. Rangkuman hari ke-220, serangan Rusia ke Ukraina, Zelensky janji rebut kembali lebih banyak wilayah, Putin disarankan gunakan nuklir. Masih ada beberapa hal baru yang mewarnai perang Rusia-Ukraina hari ke-220 pada Sabtu 1 Oktober. Ini termasuk Presiden Ukraina Zelensky mengeluarkan pernyataan bahwa dia berjanji dapat merebut kembali lebih banyak wilayah Donbas, Ukraina Timur dari pasukan Rusia. Di sisi lain, pada hari itu, pasukan Chechnya mengeluarkan saran kepada Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menggunakan senjata nuklir hasil rendah. Untuk lebih lengkapnya, berikut ini adalah rangkuman serangan Rusia ke Ukraina hari ke-220 yang dilansir dari Kompas.com. Zelensky janji rebut kembali lebih banyak wilayah Ukraina Timur dalam sepekan. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky pada Sabtu berjanji untuk merebut kembali lebih banyak wilayah di wilayah Donbas dari pasukan Rusia. Sepanjang minggu ini lebih banyak bendera Ukraina telah dikibarkan di Donbas, akan ada lebih banyak lagi dalam seminggu ke depan. Zelensky mengatakan kepada warga Rusia bahwa mereka akan dibunuh satu persatu. Sampai Anda semua menyelesaikan masalah dengan orang yang memulai semuanya, yang memulai perang tidak masuk akal melawan Ukraina ini, Anda akan terbunuh satu persatu. Dia juga menyebut perang itu sebagai kesalahan bersejarah bagi Rusia, di mana pemimpin Chechnya bilang Rusia harus menggunakan senjata nuklir hasil rendah di Ukraina. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mengatakan pada Sabtu bahwa Rusia harus mempertimbangkan untuk menggunakan senjata nuklir hasil rendah setelah pasukan Moskwa dipaksa keluar dari kota penting di Ukraina Timur. Menurut pendapat pribadi saya, tindakan yang lebih drastis harus diambil hingga deklarasi darurat militer di daerah perbatasan dan penggunaan senjata nuklir berdaya rendah. Dia juga mengatakan bahwa tidak ada tempat untuk nepotisme di tentara dan menyebut Kolonel Jenderal Alexander Lapin yang bertanggung jawab atas pasukan Rusia saja bertempur di wilayah itu biasa saja. 3 pasukan Ukraina memasuki Liman, kota kunci di Donetsk. Kementerian Pertahanan Ukraina mengatakan pada Sabtu bahwa pasukannya telah memasuki kota utama Liman di wilayah Donetsk, Ukraina Timur yang dicaplok Rusia sehari sebelumnya. Pasukan serangan udara Ukraina memasuki Liman, wilayah Donetsk, kata kementerian itu di Twitter. Liman terletak di utara Donetsk yang dicaplok Moskow meskipun hanya menguasai sebagian wilayah. Rusia pada hari sebelumnya, Jumat 30 September, menyatakan 4 wilayah yang dikuasai Moskwa di Ukraina, Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, dan juga Kherson bagian dari Rusia menyusulkan referendum yang diselenggarakan dengan tergesa-gesa yang dikecam oleh Kiev dan juga Barat. Rusia mengatakan pasukan telah ditarik dari kota Liman. Rusia mengatakan pada Sabtu bahwa pihaknya telah menarik pasukannya dari Liman, sebuah kota penting di Ukraina Timur yang terletak di salah satu dari 4 wilayah Ukraina yang telah dicaplok Rusia. Sehubungan dengan terciptanya ancaman pengepungan, pasukan sekutu ditarik dari pemukiman Krasny Liman ke jalur yang lebih menguntungkan. Pernyataan itu keluar setelah tentara Ukraina mengatakan mereka sudah mengepung beberapa ribu tentara Rusia di dekat kota itu.
Kelima, Ukraina mengatakan 24 tewas setelah serangan terhadap konvoi sipil. Ukraina pada Sabtu menuduh pasukan Rusia menembak mati 24 warga sipil termasuk 13 anak-anak dalam serangan terhadap konvoi jalan dekat kota Kupiansk yang baru saja direbut kembali. Pada hari Jumat, pasukan Ukraina menunjukkan kepada wartawan AFP sejumlah kendaraan yang penuh dengan lubang peluru dan beberapa mayat berpakaian sipil di luar desa Kirillivka tidak jauh dari timur Kupiansk. Sehari kemudian, Gubernur Regional Kharkiv, Oleg Sinegubov menyebutkan jumlah korban tewas ada 24 orang termasuk katanya seorang wanita hamil dan 13 anak dengan tuduhan Rusia menembaki warga sipil dari jarak dekat. Menteri Pertahanan Jerman mengunjungi Ukraina, di mana Menteri Pertahanan Jerman Christine Lambert melakukan kunjungan mendadak ke Ukraina pada Sabtu. Hal ini merupakan kunjungan pertamanya ke Ukraina sejak invasi Rusia dimulai pada bulan Februari. Ukraina juga telah Kiev mendesak Jerman untuk mengirimkan tank tempurnya. Kementerian Pertahanan Jerman mengungkapkan dalam sebuah pernyataan bahwa Lambert mengunjungi kota pelabuhan selatan Odessa. Mereka menambahkan di Twitter bahwa dia telah bertemu dengan rekan Ukrainanya di Oleksiy Reznikov. Sejauh ini tidak ada negara NATO yang memasok tank tempur barat ke Kiev. Selain itu, Zelensky kontak pemimpin negara barat minta bantuan untuk agresi lawan Rusia.